Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abdul Rahman Blog. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk memberikan animasi dalam proyek yang sudah kita buat dari kemarin ya. Dari awal kita kemarin sudah mulai mendesain tata letaknya, kita sudah desain strukturnya ya, mulai dari welcome ya, tulisan selamat datang. Kemudian kita tambahkan ada sedikit animasi untuk logo. Dan kali ini kita akan coba memberikan animasi eh, di dalam tulisan Abdul Rahman. Tapi nanti animasinya hanya dalam bentuk sekali lewat saja ya. Jadi dia cukup sekali tampil gitu ya. Jadi nanti kita bagaimana caranya supaya targetnya berhenti di situ. Jadi tidak ngulang-ngulang gitu ya. Kita coba. Nah, yang jelas sekarang kita silahkan buka dulu kuncinya khusus untuk yang tulisan Abdul Rahman Blog ini ya. Di tulisan Abdul Rahman Blog ini tulisannya di background sebenarnya salah ya. Ini harusnya kita pindahkan ke teks. Nah, taruh di sini ya. Ini Ctrl Shift V. Ya, coba kita cek ada lagi tidak di sebelah sini. Harusnya ini juga, nah ini kita pindah dulu yang di sini juga. Kita taruh di bagian teks. Ctrl Shift V. Kemudian kita kunci dan kita buka khusus bagian teks saja agar yang terseleksi hanya bagian teks saja. Nah, di bagian ini, bagian tulisan Abdul Rahman .com abdurrahman.com ini kita akan coba animasikan dia dalam bentuk Septwin ya. Septwin artinya dari bentuk objek ke tulisan gitu. Caranya seperti apa? Kita awal-awal ini ya, awal-awal kita buat dia ini coba diperbesar dulu. Nah, di frame satu ini ya kita klik dulu ya si ini tulisan ini. Kemudian pergi ke frame 14, kita klik kanan, insert keyframe. Nah, seperti ini ya. Insert keyframe, jadi ini sudah ada objeknya. Nah, jadi di ini berarti gini ya caranya. Kalau dia ada dua tulisan ini, nanti kalau kita klik kanan langsung kita buat shape twin, maka dia dipastikan tidak akan bisa ya, karena yang pertama bisa, tapi nanti semua ikut gitu. Jadi khusus untuk tulisan ini kita Ctrl X dulu deh. Jadi kita buat layer baru. Di sini namanya layer Abdul Rahman gitu. Jadi khusus untuk tulisan Abdul Rahman kita buatkan ini harus ada underscore-nya ya, biar nggak error. Nah, kita taruh di sini. Ini kita clear dulu. Ini clear. Kalau ada tiba-tiba muncul dan kita tidak inginkan, klik kanan clear ya. Nah, Abdul Rahman MCOM kita taruh di sini dulu. Akan tetapi yang ini kita cut aja ya. Nah, di sini kita Ctrl Shift V. Kemudian sama ya, yang di sini kita insert keyframe dulu ya. Akan tetapi ini pasti akan ada dua objek, kita coba tutup dulu. Jika memang di sini kosong ya, kalau di sini juga kosong berarti aman. Abdul Rahman hanya ada di, oh sorry, tadi itu delete kayaknya. Teksnya kita, wah ya, sorry ya. Kita lihat di sini masih kosong ya. Ini berarti kita cut aja yang di sini. Ya. Ini kita cut, kita paste yang di atas ini. Begitu juga ada yang di sini ya. Ini kita cut, kita taruh di layer atas. Paste lagi. Begitu juga yang ini kita Ctrl X ya. Kemudian kita paste di, oh ini kita Ctrl X ya.
Ini masih kosong. Oh, ini udah ada. Nah, kita taruh di sini ya di bagian yang pertama, Ctrl Shift V. Jadi ada tiga buah tulisan Abdurrahman di pertama di frame 15, kemudian ada di 14, ada di frame 1. Nah, di frame 1 ini, ketika kita ingin dia berubah, jadi jatuhnya menjadi ah, apa namanya sebuah objek dari objek ke tulisan, maka kita delete sama kayak kemarin ya, kita bikin sebuah objek. Ini tulisan objeknya kita buat putih saja tidak apa-apa. Jadi kita taruh di sini saja. Memang tidak kelihatan, jadi tidak masalah. Di sini, ini artinya kita sudah punya sebuah objek pertama ya, ini ya objeknya. Kemudian nanti ketika digeser ke sini maka akan menjadi Abdurrahman. Tinggal klik kanan, Save to in. Nah, ini pasti akan jadi tulisan. Nah, kalau dia tidak bisa seperti ini, yang ini, berarti ini kita jadikan dulu movie clip. Nah, ini kita jadikan dulu movie clip namanya Abdul Rahman gitu aja, nggak masalah. Ini kita oke. Nah, baru coba kita klik kanan lagi, save to in. Oke. Kalau dirasa masih tidak bisa, kemungkinannya ada dua. Sebentar, kita cek dulu. Kalau dia tidak bisa, berarti bukan kita eh, apa movie clip ya. Kita Ctrl Z dulu. Biarkan tulisan ini menjadi teks seperti biasa. Sebentar, kita redo dulu. Ya, ini ada. Khusus untuk yang ini. Nah, ini kita coba dulu ya. Kalau dia tidak bisa di movie clip, ini kita buat ini kita break apart dulu aja. Di break apart, jadi kita kembali ke tulisan seperti biasa. Nah, coba ini kita buat jadi eh, vektor dulu. Kita break apart juga di sini dua kali ya break apart. Artinya dia kita buat sebuah objek seperti ini juga. Nah, kemudian di sini kita tinggal klik kanan eh, Save Twin. Nah, jadi ya. Jadi kalau kita gerakkan, jadi akan membentuk sebuah tulisan seperti ini. Ini ya. Oke, nah seperti ini. Coba kalau kita Ctrl Enter, apa yang akan terjadi? Harusnya dia membentuk sebuah tulisan dari kotak ke tulisan itu. Nah, tunggu dia akan maka akan muncul nanti seperti ini, seperti ini ya di sini. Nah, hampir mirip ya tulisannya seperti ini. Jika dirasa oh ini nggak bagus, nanti kita coba boleh boleh kita buat menjadi welcome seperti ini. Tidak masalah ya, itu selera saja. Nanti kita tinggal sesuaikan gitu, tidak masalah. Jadi itu yang penting kita sudah siapkan dulu animasi-animasinya. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi di bagian animasi Abdurrahman ini kita sudah punya sebuah animasinya. Ada seperti ini. Oke, nanti ketika durasinya kurang lama tinggal diperpanjang durasinya. Ini barengan ya Pak, saya kayaknya jangan barengan deh, harusnya delay dulu misalnya gitu. Nggak masalah. Jadi kalau pengen delay, nah, ini yang Abdurrahman jangan dulu muncul deh, taruh di sini munculnya gitu. Jadi munculnya belakangan setelah atau bukan setelah, jadi munculnya belakangan beberapa saat setelah tulisan ini. Nah, jadi dia ada beberapa jeda dulu. Ya. Oke, kalau kalau dekat, kalau jaraknya dekat seperti ini, memang kayaknya tidak ada perubahan ya. Jadi begitu muncul barengan gitu. Nah, kalau mau berbeda, nah ini kita bisa panjangin lagi. Ini coba kita geser ke 20 gitu ya. Nah, terus kemudian ini kita geserin ke sini. Gitu. Jadi durasinya ngikutin yang ini. Kalau kita Ctrl Enter lagi, bisa di Ctrl Enter atau di ini ya, apa namanya, di refresh saja. Ini kan yang pertama ini ya, jadi ini.
Ini kalau kita refresh kemungkinan dia juga akan ikut. Nah ya, jadi tidak perlu Ctrl Enter sebenarnya cukup di refresh saja. Nah, coba ini lihat. Ya, dia munculnya agak belakangan ya. Maksudnya, Pak, gimana kalau misalnya saya pengen ini sudah ini stop aja seperti ini gitu. Munculnya sekali. Nah, kalau pengen seperti itu berarti kita siapkan dulu yang namanya action. Nah, di sini kita bisa klik paling terakhir ini ya, paling atas. Kemudian kita bisa ke code snippet. Nah, di sini kita pilih yang HTML5 canvas, kemudian pilih yang timeline navigasi. Kalian klik dua kali nih, stop at this frame. Cukup klik dua kali. Nah, maka dia akan menambahkan sebuah layer otomatis namanya adalah action. Nah, di stop artinya ini akan stop di halaman. Nah, kita coba. Ctrl Enter. Oh, saya lupa. Tinggal di refresh saja. Oke, harusnya ini sekali doang nih. Ini tidak akan membuat sebuah animasi baru, ya. Nah, jadi akan stop ya. Tinggal menjalankan animasi yang sudah ada sebelumnya. Kita coba refresh. Stop. Nah, gitu ya. Jadi dia akan berhenti setelah di beberapa saat. Ya, baik. Nah, seperti ini. Nah, jadi lebih rapi ya. Jadi kalau di refresh baru bergerak gitu. Di refresh bergerak, di refresh bergerak. Jadi lebih enak melihatnya ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lanjutkan. Berarti kita ada apa lagi nih? Ini, nah tombol ini nih. Jadi sekarang kita akan membuat ini menjadi tombol betulan. Ini kalau misalnya yang tadi kita lihat, ya kita cek ini masih apa ya apa pointer biasa. Ini pointer biasa. Nah, makanya ini harus kita jadikan tombol. Kalau disorot dengan mouse, nanti dia akan berbentuk sebuah tombol yang bisa diklik. Tujuannya ketika diklik nanti bisa pindah halaman, gitu ya. Oke, caranya seperti apa? Seperti biasa kita kunci dulu semuanya ya, layarnya biar tidak berubah. Kita ingat tadi ini ada di tombol, ya, di bagian tombol kita buka tombolnya di sini ya. Nah, jadi di sini. Ingat ya, ini ada dua buah objek sebenarnya ini. Yang pertama objek yang paling ini gitu ya. Dan ini pun kita belum buat dia sebuah tombol. Nah, jadi hati-hati nanti kalau ada yang terselip ya, nanti takutnya bukan ini yang kita buat. Jadi pastikan sudah di frame paling belakang gitu. Kemudian ini kita blok, kemudian kita convert to symbol menjadi button. Jadi convert to symbol, kemudian tipenya kita ganti button, terus kita tuliskan di sini btn underscore portfolio. Nah, seperti itu. Kemudian oke. Nah, ini kalau kita refresh tadi hasilnya, kita refresh, maka ini kalau kita dekatkan, berarti Control Enter ya, ini kayaknya di refresh dia tidak mau, maka ini kita Control Enter dulu. Kalau perubahan bentuk, harusnya bisa di Control Enter saja. Kemudian kita sorot nih. Nah, ini ya perbedaannya ya. Perbedaannya terlihat ketika kita dekatkan nanti dia akan jadi sebuah tombol ya. Jadi ini tolong diperhatikan baik-baik. Nanti kalau ada yang sulit bisa diulang-ulang videonya ya. Kalau saya sorot maka menjadi tombol. Nah, biar terlihatan mantap, ini saya close dulu deh biar gak berat. Biar terlihat bagus gitu ya, tombolnya biar ada apa ya, ada kayak animasinya juga. Jadi seolah-olah ingin diklik gitu ya. Nah, ini kita kasih efek di sininya. Gimana nih Pak ngasih efek ini? Jadi kita ke timeline, pastikan sudah di bagian ini ya, frame terakhir. Double klik itu, klik dua kali. Nanti setelah diklik, nanti akan ada di sini di bagian timeline itu ada namanya up, over, down di bagian sini. Nah, kita tinggal ya bagian tinggal ngasih animasi di bagian ini yang kita inginkan gitu. Misalnya saya pengen tombol ini walaupun nggak ditunjuk sudah ada. Jadi kalau up itu ketika tombol muncul, itu ada over ketika tombol itu diarahkan ke pointer diarahkan ke tombol. Kalau down itu kalau di selesai ya. Jadi kalau udah nggak mouse-nya pergi, jadi mouse-nya diangkat, maka dia akan menampilkan apa. Tapi kalau hit, kalau ketika dikasih event apa gitu, dia akan munculkan apa.
Sementara ini dulu, jadi saya mau bikin layar baru namanya line gitu ya. Saya pengen buat sebuah line baru gitu ya di rectangle tool. Line-nya ini ujung-ujung ini akan saya coba ya. Ini bisa nggak dikasih line? Ini kita pakai ini aja. Kalau oh nggak bisa ya. Nanti line harus buat sendiri. Benerlah di ini layer line. Nah, kita kasih stroke-nya ada warna abu-abu saja ya, sedikit abu. Terus fill-nya kita kosongkan. Nah, ini dibuat 100% biar terlihat. Cukup di angka 3 saja kayaknya. Di 3 line size-nya. Kemudian ini buat sepertinya kalau lingkungannya seperti ini adalah 20. Kita coba dulu ya. Seperti ini. Oke, kita coba seperti ini. Double klik dulu, klik 2 kali. Kalau dirasa kebesaran kita buat satu saja. Ini satu, itu ya. Nah, kemudian biar dia ada di posisi center gitu ya. Oh, sorry, ini dibuat satu aja. Atau 0,5, satu deh, satu. Satu saja. Nah, supaya dia bisa center. Nah, ini kita pakai align. Kemudian kita bisa, oh sorry, ini jangan stacks tapi kalau ini ya jangan di stacks. Kalau di stack dia nanti pindah ke stage-nya. Tapi kalau nggak di checklist maka dia akan memilih mau dicocokkan di mana gitu ya. Nah gitu. Jadi dia memilih objeknya. Kira-kira gimana kalau dia belum selesai, belum ini juga? Coba di ini kayaknya kurang naik dikit biar dia presisi. Disesuaikan saja ya kalau dia misalnya oh, kurang pas atau kurang tepat posisinya bisa disetting seperti itu. Nah, di sini kita akan coba kasih animasi kayaknya 20 ini deh apa 20 itu kurang kita ulang dulu biar mantap lah. Ininya ya apa namanya rectangle optionnya kita buat 30 kayaknya ini. Terus kemudian nah gini ya. Kalau 30 oh, tidak sama berarti kayak tadi. Nah, ini udah kayaknya paling sesuai deh. Kalau memang tidak cukup sesuai, kemungkinan beda ukurannya saja sih, tidak masalah. Kita pas-pasin lah ya, biar indah. Nah, kemudian ini kita bisa kasih animasi kedip lah. Dip, 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 dip gitu ya. Jadi seolah-olah dia ingin diklik. Kita kasih dip berarti ini klik kanan, convert to symbol. Kemudian ini dikasih movie clip. Ini adalah animasi line underscore tombol. Nah, ini animasi line tombol. Tombol portfolio ya, tombol P gitu. Artinya kalau P portfolio nggak biar nggak kepanjangan. Nah, setelah ini baru kita klik 2 kali di sini, baru kita kasih animasinya saja, langsung cepet ya. Kalau ini artinya kita mau buat posisinya supaya besar kecil gitu. Ada kedip-kedip. Nah, insert keyframe, frame 15, kita insert keyframe juga. Akan tetapi di frame 15 ini kita kecilkan. Kecilkan jangan banyak-banyak ya, dikit aja. Yang menyesuaikan sajalah. Nah, ya. Tek, 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 tek. Nah, jadi begitu nanti ya. Ini tinggal di Classic Twin. Kemudian ini juga sama Classic Twin. Jadi kalau kita simpan dulu, kemudian Ctrl S, maka di tombol itu akan ada sebuah kedip-kedip line, gambar line kedip-kedip. Nah ya itu lihat. Jadi ini coba kita refresh. Nah sama juga ya, ini line-nya akan kedip-kedip. Tuh. Jadi dia ingin diklik, dong klik gitu ya. Nah nanti ketika kita klik maka dia akan pindah ke halaman lain gitu. Itu tujuannya seperti itu. Tidak beres ya. Untuk line-nya kita sudah bisa. Ya tinggal diklik saja. Tapi tidak saya kasih event apapun, tidak saya kasih animasi apapun, biar nanti kita bisa berbagi animasinya biar nggak monoton. Nah, ini udah kelar ya, tombolnya kita kunci kembali.
Jadi kalau sudah selesai, kita tinggal kunci tombolnya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, di bagian ini juga kita harus bikin semua tombol ya. Ini berarti jangan dikunci dulu karena ini di tombol semua. Ini juga kita bikin jadi tombol ya. Jadi caranya gimana? Langsung klik kanan, convert to symbol. Ini namanya btn underscore Facebook. Nah, gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian klik OK. Ini musik klipnya. Kemudian ini juga sama nih, blok. Kemudian, nah ini kalau dia kegedean, ini dihapus aja sisanya ya. Biar enggak, oh, nah gitu. Ntar ini kita rapikan dulu. Kayaknya kurang ke tengah ini. Hmm, Kita kontrol Z dulu deh, kali kayaknya kelewat. Kontrol Z kembali. Nah, ini harusnya di sini. Nah, gitu. Kelemahannya selalu gitu dia, Bang. Ini geser aja dikit. Oh, tidak bisa ya. Jadi dibuang aja lah, nggak apa-apa. Takutnya melambung yang lain. Nah, ini diklik dua kali, terus digeser dikit. Nah, gitu. Ini juga sama ya, kita buat jadi button. Kontrol apa jadi button. Berarti ini btn underscore Instagram. Oke. Kemudian ini juga sama. Oh, ini banyak yang enggak ikut sih ini ya. Bentar. Jadi saya ini dulu. Nah, kalau ini dihapus saja lah, nggak apa-apa lah. Ini geser, sesuaikan ya. Kalau bisa presisi. Di kanan lagi, langsung convert to symbol, btn, underscore YouTube. YouTube, YouTube. BTN lagi ya. Kemudian di GitHub juga sama. Ini geser dikit, biar presisi tengah. Kemudian di blok, klik kanan. Convert to symbol, btn, underscore, GitHub. Oke. Oh, ini sorry ini dibuang sisanya biar nggak kelebihan tombol. Oke ya, ini berarti sudah selesai eh, tombolnya. Kita kontrol enter dulu. Nah, tips sebenarnya ya, tips supaya nanti tampilnya bisa bagus dan tidak terlalu rame, tidak terlalu rame. Saya sarankan sih ya supaya animasinya jangan terlalu berlebihan ya. Jadi animasi tidak boleh berlebihan, jadi biar eh, standar saja ya, jangan terlalu banyak. Takutnya nanti malah bikin kepala pening gitu ya. Ini cukupnya aja jika perlu ini nggak usah dikasih animasi dulu nggak masalah. Ya. Nah ini sudah selesai ya bagian animasinya, ada welcome, logonya sudah dianimasikan. Kemudian tadi kalau kita refresh pasti ada pergerakan. Nah gitu ya. Nah, kemudian ketika ini ditunjuk sini sudah ada tombol-tombolnya. Oke, cukup sekian ya tutorial hari ini tentang animasinya. Kita selesaikan animasinya. Jadi tinggal nanti kita kasih mouse eventnya ya. Jadi kalau diklik portofolio nanti akan pindah ke halaman portofolio. Kalau kita klik tombol Facebook nanti akan mengarah ke Facebook. Ya, nanti biarkan kalau untuk sosial media kita Facebook kita arahkan langsung linknya ke Facebook gitu ya. Atau enggak kita bikin sebuah halaman. Ya. Baik, terima kasih. Seperti itulah tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya tentang mouse event. Terima kasih atas waktunya. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.